akan dipandu oleh saya, kemudian nanti nomor 3 dan 4 akan dipandu oleh Yunda Rona. Nah ini kan berhubung di tempat aku lagi hujan deras, jadi takutnya nggak nyadar kalau misalnya keluar sendiri. Jadi nanti misalnya aku keluar sendiri, tolong kabarin ya di grup. Baik, Yunda. Oke, langsung aja kita bahas untuk yang nomor 1. Nomor 1 itu perintahnya adalah tuliskan hasil reaksi disertai mekanisme reaksinya untuk ketiga reaksi ini. Jadi reaksi yang pertama itu dimintanya alkena direaksikan dengan hidrogen bromida, yang dimana dalam campuran ini ada hidrogen peroksida H2O2. Nah, mengingatkan kembali ya, untuk reaksi adisi itu sendiri, terutama adisi hidrogen halida ke alkena itu umumnya mengikuti aturan Markovnikov. Ada yang masih ingat nggak aturan Markovnikov? Halo, halo, ada yang masih ingat? Oke, kalau udah lupa, coba dibuka lagi ya buku Fessendennya. Jadi aturan Markovnikov itu, jadi Vladimir Markovnikov itu mengamati bahwasanya ketika hidrogen halida itu direaksikan dengan suatu alkena, maka dia akan mengikuti suatu kecenderungan, di mana hidrogen dari hidrogen bromida itu akan terikat pada C rangkap yang hanya itu lebih banyak. Sedangkan halidanya itu akan terikat pada C yang lebih miskin hidrogen. Nah, jadi misalnya di reaksi ini kan yang C rangkapnya itu kan adalah C2 dan C3. Nah, C2 itu dia punya satu hidrogen, sedangkan C3 itu dia nggak punya hidrogen. Nah, jadi reaksi apapun hidrogen halida, baik itu HCl, HBr, HI, ketika direaksikan dengan suatu alkena, maka dia akan mengikuti aturan Markovnikov, di mana hidrogen itu akan terikat pada si C rangkap yang hanya lebih kaya, sedangkan halida itu akan terikat pada C rangkap yang hanya lebih miskin. Makanya nanti hasil reaksinya seperti ini secara umum. Hidrogen itu akan terikat di sini, di C yang lebih banyak hidrogennya, sedangkan bromida itu akan terikat di C yang lebih miskin. Itu aturan Markovnikov. Umumnya hidrogen halida itu kalau direaksikan dengan alkena, dia akan menghasilkan produk Markovnikov seperti ini. Tapi dalam beberapa kasus, khusus untuk hidrogen bromida, itu dia bisa menghasilkan produk anti Markovnikov. Gitu. Jadi khusus untuk hidrogen bromida, dia bisa menghasilkan produk anti Markovnikov. Artinya, ketika hidrogen bromida itu direaksikan dengan alkena, bisa saja hasilnya itu justru hidrogen ini lebih terikat ke C yang miskin hidrogen gitu. Bukan kayak aturan Markovnikov tadi. Nah, ini terjadi kalau misalnya di dalam reaksi tersebut ada senyawa yang bisa membentuk radikal bebas. Contohnya oksigen atau hidrogen peroksida H2O2. Nah, jadi HBr ketika direaksikan dengan alkena dan di situ ada H2O2 atau ada O2, maka mekanisme yang akan terjadi itu adalah mekanisme anti Markovnikov, bukan yang Markovnikov. Nah, itulah yang terjadi pada soal nomor 1. Soal nomor 1 tadi, alkena direaksikan dengan HBr dan di situ ada hidrogen peroksida. Maka mekanisme yang akan diikuti oleh reaksi ini itu adalah mekanisme radikal bebas, anti Markovnikov. Gitu. Jadi untuk yang nomor 1, kelihatan nggak share screen-nya? Terlihat, Yunda. Oke, jadi yang nomor 1 itu akan mengikuti mekanisme anti Markovnikov. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kalian buka buku Fessenden dan Fessenden jilid 1 halaman 393. Silakan dibuka bukunya. Halaman 393 jilid 1 itu ada adisi anti Markovnikov dengan HBr. Nah, itu persis sama seperti soal yang ada di nomor 1 gitu. Nah,
Untuk yang nomor 1 itu kita bahas. Jadi pertama, mekanisme yang terjadi itu adalah pembentukan BR radikal. Ada yang tahu nggak radikal itu apa? Senyawa radikal. Kalau tahu boleh on cam, on mic, on cam. Ada yang tahu? Ada yang ingat nggak? Pasti Bu Rini pernah ngomong, nggak mungkin nggak pernah. Atau Bu Ila. Nggak ada yang tahu ya? Yunda mau jawab. Kalau radikal itu ini bukannya Yunda, elektron yang awalnya digunakan untuk berpasangan itu kembali ke atom masing-masing gitu Yunda. Jadi makanya tanda panahnya kayak mata pancing gitu. Oke. Oke, hampir betul ya, hampir betul. Richie ya? Iya Yunda. Ya, hampir betul. Itu proses pembentukan radikalnya. Yang dijelaskan Richie itu proses pembentukan radikalnya. Nah, sedangkan radikal itu sendiri adalah spesies yang punya setidaknya satu elektron yang tidak berpasangan. Spesies yang punya setidaknya satu elektron yang tidak berpasangan. Contohnya yang ini, BR. BR itu dia punya satu elektron yang tidak berpasangan. Itu yang dinamakan dengan radikal. Ini juga HO. HO juga punya satu elektron yang tidak berpasangan. Itu yang dinamakan dengan radikal. Nah, jadi soal nomor 1 itu mekanismenya itu mekanisme radikal bebas, bukan mekanisme karbokation. Jadi berbeda dengan yang Markovnikov gitu. Jadi pertama terjadi pembentukan BR yang radikal, BR radikal terlebih dahulu. Jadi BR ini pertama ini dulu, hidrogen peroksida HOOH, ikatan antara O dengan O ini itu sangat lemah. Hidrogen peroksida itu dia mudah sekali terpecah membentuk molekul yang bersifat radikal. Oleh karena itu, HOOH ini dia akan mengalami lisis atau pecah ya. Satu elektron, ini kan ada 2 elektron pasangan ya yang di sini. Ada 2 elektron ya di sini. Satu elektron itu akan ke OH yang ini, kemudian satu elektron akan ke O di OH yang ini. Sehingga terbentuklah 2 radikal HO. 2 molekul radikal HO. Nah, kemudian 2 molekul radikal HO ini akan bereaksi dengan pereaksi HBr tadi. Gitu. HBr ini akan mengalami namanya pemaksa pisahan homolisis. Pemaksa pisahan homolisis. Homolisis itu pemecahan ikatan di mana masing-masing elektron itu akan ke atau masing-masingnya dengan sama rata gitu. Jadi ini kan ada dua elektron ya antara H dengan Br. Satu elektron akan ke Br dan satu elektron akan dibawa oleh hidrogen untuk berikatan dengan HO ini gitu. Sehingga nanti satu elektron yang dibawa oleh hidrogen berikatan dengan HO ini akan membentuk molekul air H2O. Kemudian Br itu akan membawa satu elektron dan jadilah dia BR yang radikal. Kemudian setelah pembentukan BR radikal, barulah terjadi adisi BR radikal ini ke alkena ini. Gitu. Ini alkenanya itu seperti ini. 2 metil ya. 2 butena direaksikan dengan BR radikal tadi. Nah, ada 2 kemungkinan pembentukan senyawa radikal yang terjadi. Jadi 1 dan 2 itu opsi gitu. Opsi kemungkinan terjadinya pembentukan radikal. Nah, radikal yang lebih stabil itulah yang nanti akan terbentuk jadi produk. Sedangkan yang nggak stabil itu nggak akan terbentuk jadi produk. Jadi kalian pertama itu harus menimbang mana yang lebih stabil gitu antara 2 kemungkinan tersebut. Jadi kemungkinan yang pertama, BR ketika direaksikan dengan alkena tadi, pertama dia alkena ini ikatan pi dari ikatan rangkap ini itu akan lisis atau pecah, satu elektron ke
C nomor 2, satu elektron diambil oleh Br yang radikal. Sehingga terbentuklah seperti ini. Jadi di C nomor 2 itu ada satu elektron. Dia jadi C radikal. Sedangkan kemungkinan yang kedua bisa jadi pemecahan ini elektronnya itu justru ke C nomor 3. Kemudian satu elektron lagi diambil oleh Br dan terikat ke C nomor 2. Makanya jadi seperti ini. Br terikat ke nomor 2, kemudian radikalnya ada di C nomor 3. Jadi beda ya sama yang kemungkinan pertama tadi, di mana Br-nya terikat di C nomor 3, kemudian radikalnya di C nomor 2. Tuh. Nah, coba kalian amati perbedaan dari kemungkinan yang pertama dan kemungkinan yang kedua. Bedanya adalah letak Br dan letak C radikalnya. Nah, sekarang kita tentukan mana yang lebih stabil antara senyawa radikal yang ini, yang satu, dengan senyawa radikal yang kedua. Nah, stabil atau enggaknya suatu senyawa radikal itu sama aja dengan stabil atau tidaknya satu karbokation. Nah, kalau karbokation itu kan masih ingat ya, yang lebih stabil itu adalah yang tersier, kemudian sekunder, kemudian yang terakhir primer. Begitu juga yang di radikal ini. Kita lihat dari struktur C radikalnya itu. Nah, yang pertama, kemungkinan yang pertama, C radikalnya itu adalah tersier ya, karena dia mengikat 3 atom lain. Sedangkan yang kedua, dia mengikat 2 atom C lainnya. Jadi dia sekunder. Nah, maka yang lebih stabil itu adalah C yang tersier ini, yang ada di kemungkinan nomor 1 ya, kemungkinan nomor 1. Oleh karena itu, yang nomor 1 itu lebih stabil daripada yang nomor 2 karena dia strukturnya tersier. Strukturnya tersier, sedangkan yang ini sekunder. Jadi lebih stabil yang tersier. Sehingga yang akan membentuk produk adalah yang ini, yang kemungkinan nomor 1. Yang ini. Sedangkan yang nomor 2 itu nggak akan terbentuk produk. Cuman sampai situ aja gitu. Nah, setelah itu, setelah kita menentukan mana yang lebih stabil, baru selanjutnya kita mekanisme pembentukan produk. Nah, yang kita masukkan ke mekanisme pembentukan produk itu cuman yang paling stabil aja. Jadi yang ini tadi, C3, kemudian C radikal di nomor 2, kemudian Br-nya di C nomor 3. Kemudian setelah itu, pembentukan produknya, si HBr si pereaksi tadi, jadi HBr itu dia dua kali nyerang. Pertama, nyerang si HOOH untuk menjadi air dan Br radikal. Kemudian yang kedua baru dia menyerang ketika di mekanisme pembentukan produk. Gitu. Jadi di sini HBr-nya itu berlebih gitu dalam reaksinya. Nah, HBr itu akan bereaksi dengan struktur radikal yang paling stabil tadi, di mana HBr ini akan mengalami lisis lagi ikatannya. Satu elektron itu akan ke Br, satu elektron akan dibawa oleh hidrogen untuk berikatan dengan satu elektron lagi yang ada di C radikal nomor 2. Oleh karena itu terbentuklah seperti ini strukturnya. Jadi hidrogen ini dia bawa satu elektron, dibawanya berikatan dengan elektron yang ini, membentuk satu ikatan sigma yang baru, CH, ikatan sigma CH yang baru. Kemudian satu elektron tadi sisanya dibawa oleh Br dan Br membentuk radikal, Br radikal. Jadi finishnya ini, produknya ini. Intinya reaksi antara alkena dengan HBr kalau ada hidrogen peroksida atau ada O2 itu hasilnya adalah suatu alkana, bukan alkana sih, alkil halida ya, alkil halida dengan suatu bromida yang radikal. Jadi kalau jawabannya enggak itu berarti ada yang salah di mekanismenya gitu. Oke, untuk nomor 1A ada yang mau ditanyain atau ada yang kurang jelas? Yunda izin bertanya. Misalkan nih, kalau di produk 1 sama 2 itu sama-sama tersier, Ya. itu sekunder gitu. Jadi dilihat dari HP-nya juga apa gimana ya? Ya, betul. Jadi sebenarnya paling bagusnya itu ya kita lihat dari struktur sekunder tersier primer, kemudian yang kedua dari jumlah hiperkonjugasi.
Nah, bisa jadi kan dua-duanya sekunder gitu kan. Jadi lebih spesifiknya lagi untuk tahu mana yang lebih stabil itu lihat dari jumlah hiperkonjugasi gitu. Jadi lebih baik memang dilihat dua-duanya sih. Tapi kalau Yunda, terima kasih. ya, kalau misalnya memang udah kelihatan yang satu sekunder yang satu tersier, nggak usah ngitung HP juga nggak apa-apa gitu. Oke, ada yang mau tanyain lagi nggak? Kalau misalnya masih ada yang kurang paham di bagian apa gitu. Yunda mau tanya, Mm-mm. Yunda ini kan nomor satu kan dia direaksikan dengan HBr. Mm. Nah, khusus HBr aja yang Markovnikov itu atau kalau HCl itu bisa kalau HCl itu gimana Yun? Oke. Jadi khusus yang bisa mengalami anti Markovnikov itu cuma HBr. Tapi kalau HCl, HI itu nggak mengalami ini gitu. Itu pun HBr itu sebenarnya bisa juga mengalami Markovnikov. Kalau di situ nggak ada H2O2 dan nggak ada O2 gitu. Jadi yang mengalami anti Markovnikov itu khusus HBr dan ada senyawa yang bisa membentuk radikal bebas tadi gitu. Sedangkan HCl dan HI itu nggak bisa. Kasih Yunda. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Yunda, mau nanya Yun. Silakan. C yang karbokaten itu dia C-nya plus apa titik sih Yun yang di bawah tadi Yun? Yang mana? Ini. Ini ya? Bukan yang di pembentukan produk Yun. Iya, C radikal Yun ya. Ya, itu C radikal. Jadi kalau di mekanisme yang nomor 1 ini, dia mekanismenya radikal bebas, bukan mekanisme karbokation. Gitu. Jadi nggak ada C plus itu nggak ada. Adanya C titik. Oke, ada lagi? Yunda mau nanya, Mm-mm. yang yang tersier sama sekunder itu lihat dari mananya Yun? Oke. Kita lihat dari si C radikal ini, dia ngikat berapa C lain. Kalau yang ini kan dia ngikat 1, 2, 3. Berarti dia tersier 3. Nah, kalau yang ini dia cuma ngikat 1, 2. Jadi dia sekunder. Walah, oke Yunda, makasih. Oke. Ada lagi? Cukup ya? Bunda mau tanya, Gimana? Yun, itu di hasil produk itu harusnya dikasih nama apa enggak sih, Yun? Oh, sebenarnya terserah. Tapi baiknya dikasih sih. Misalnya, kalau menurutku ya, yang wajib banget dikasih itu kalau misalnya pertanyaannya produk mana yang lebih stabil gitu. Jadi harus dikasih nama gitu. Tapi kalau yang kayak gini, lebih bagus sih dikasih nama. Nggak tahu juga sih, tapi kayaknya bagusan dikasih nama sih. Kan masih mudah juga kan strukturnya, jadi kasih nama aja sih, nggak apa-apa. Ada lagi? Cukup? Cukup Yun. Oke. Oke, kalau cukup kita lanjut ke soal nomor 1B. Kita lihat soalnya. Nah, soalnya itu ada suatu aldehid ya. Aldehid direaksikan dengan 2 mol alkohol. Kemudian di situ juga ada asam. Nah, ini reaksi adisi nukleofilik. Reaksi adisi nukleofilik, di mana nukleofilnya itu berupa alkohol. Nah, mekanisme ini
itu ada dua tahap sih, mekanisme tahap besarnya maksudnya. Yang pertama mekanisme pembentukan hemiasetal terlebih dahulu, kemudian setelah itu pembentukan hemiasetal menjadi asetal. Jadi ada dua mekanisme. Kenapa ada dua? Karena di sini ada dua mol. Berarti alkoholnya itu direaksikan dua kali gitu. Kalau dia cuma 1 mol, berarti dia cuma sampai pembentukan hemiasetal aja. Sedangkan mekanisme yang kedua, yang hemiasetal jadi asetal itu nggak perlu gitu. Jadi dilihat dari berapa mol alkoholnya. Karena ini 2 mol, berarti dia cukup untuk 2 mekanisme gitu. Yang pertama pembentukan hemiasetal, kemudian yang kedua untuk pembentukan hemiasetal jadi asetal. Nah, yang pertama kita perhatikan, kalau misalnya mau lebih jelas bisa lihat di ini ya, di materi dosennya yang adisi nukleofilik. Di situ ada. Nah, di sini pertama kita menjalani mekanisme reaksi pembentukan hemiasetal terlebih dahulu. Jadi aldehid tadi itu kan dia punya gugus karbonil ya. Gugus karbonil itu oksigennya punya 2 pasang PEB, 2 PEB, pasangan elektron bebas. Nah, kemudian pasangan elektron bebas yang ada di C karbonil itu nanti akan menangkap ion hidrogen yang ada di asam, yang ada di campuran itu gitu. Nanti pasangan elektron ini akan mengambil H yang bermuatan positif, kemudian terbentuklah ion apa sih namanya? Oksigennya itu terprotonasi gitu. Oksigennya jadi berbentuk proton bermuatan positif. Karena tadi pasangan elektron ini dia nangkap H+, sehingga H itu akan terbentuk ikatan sigma ya antara O dengan H. Kemudian O-nya jadi bermuatan positif. Kenapa? Karena dia kekurangan 1 elektron. O itu kan dia seharusnya ada 6 elektron terluar ya di kulit terluar. Sedangkan ini baru 1, 2, 3, 4, 5. Dia baru 5, berarti dia kurang 1 elektron sehingga dia bermuatan positif 1 gitu. Nah, itulah ini pembentukan protonasinya, protonasi karbonil ini tadi. Setelah karbonilnya terprotonasi, si alkohol, 1 mol alkohol itu akan menyerang C yang berkaitan langsung dengan oksigen tadi. Kenapa dia nyerangnya C yang ini bukan C yang ada di cincin? Karena C ini yang paling positif muatannya. C ini yang paling positif muatannya. Kenapa dia positif? Di sini ada oksigen. Oksigen itu sifatnya sangat elektronegatif, sangat berbeda elektronegatifannya dengan karbon. Sehingga oksigen itu akan sangat menarik elektron pasangan yang digunakan antara C dengan O. Jadi elektron Pi dan sigma yang ada di rangkap ini itu akan lebih ditarik oleh oksigen sehingga C itu dia sangat parsial positif gitu. Parsial positif. Kemudian si alkohol itu kan dia nukleofil. Nukleofil itu suka yang bermuatan positif. Suka yang bermuatan positif. Makanya dia nyerangnya yang C ini. Sedangkan C yang ada di cincin ini itu dia lebih negatif gitu daripada C yang ini. Karena ada pengaruh oksigen tadi. Oksigennya narik elektron yang ada di sekitar C, sehingga C itu dia lebih positif, dan nukleofil suka itu. Makanya nukleofil tertarik ke sini, ke C ini. Nah, kemudian sembari berlangsungnya penyerangan nukleofil ke C karbonil ini, ikatan rangkap CO itu dia akan tereduksi. 1 ikatan ini dia akan berpindah ke oksigen, jadinya dia membentuk ini. 1 pasang elektron bebas. Gitu. Jadi ini serta-merta gitu. Ketika nukleofil masuk ke C, biar C ini tetap tetravalensi, tetap punya 4 ikatan, maka ini serta-merta langsung tereduksi membentuk 2 pasang elektron bebas ini. 1 pasang elektron bebas ini. Jadi dari 1 ikatan itu akan pindah ke sini membentuk ini, pasangan elektron bebas. Nah, oksigen yang awalnya tadi bermuatan positif, karena dia tadi cuma punya 5 elektron, otomatis dia jadi netral, karena ini tadi udah pindah ikatan ini ke
O sendirian, ke O sendiri, sehingga dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadinya dia nggak bermuatan lagi, menjadi netral. Nah, kemudian yang tadi, yang alkohol, ketika dia menyerang si C karbonil, O-nya itu akan terikat dengan C, kemudian ini tetap ada CH3, ini tetap ada H, tapi dia jadi bermuatan positif si oksigennya. Karena tadi dua pasang elektron bebas ini dipakai untuk berikatan dengan karbon, sehingga dia kekurangan satu elektron. Dia cuma punya 1, 2, 3, 4, 5. Punya 5 elektron, seharusnya 6 kalau dia mau netral. Nah, makanya dia bermuatan positif di sini. Nah, selanjutnya setelah nukleofil alkohol ini menyerang si C karbonil, selanjutnya terjadilah deprotonasi. Deprotonasi itu pengeluaran proton. Proton itu kan sama aja dengan H+ kan. Nah, jadi karena ini tadi bermuatan positif, sesuatu yang bermuatan di dalam suatu molekul netral itu dia nggak stabil. Dia nggak stabil dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk bermuatan positif seperti ini. Dia lebih stabil kalau dia nggak bermuatan. Oleh karena itu, terjadilah deprotonasi, pengeluaran elektron atau pelepasan proton maksudnya. Proton. Proton yang dimaksud itu adalah hidrogen ini. Hidrogen ini, pasangan elektron O dengan H yang ini, itu akan berpindah ke oksigen, sehingga si hidrogen itu akan terlepas dari senyawa ini, akan terlepas dari senyawa aldehid tadi, dan jadi H+ sendiri gitu. Jadi proton. Jadi protonnya keluar. Kemudian yang ini jadi netral karena pasangan elektron yang digunakan antara O dengan H tadi udah pindah ke oksigen. Jadinya oksigen punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 elektron bebas gitu. Jadinya dia membentuk suatu hemiasetal. Hemiasetal itu senyawa yang punya gugus hidroksil alkohol, kemudian punya gugus alkoksi gitu. Jadi dia punya dua gugus fungsi, OH dengan OR. Ini yang dinamakan dengan hemiasetal. Nah, seharusnya kalau misalnya soalnya itu cuma satu CH3OH, maka reaksinya berhenti sampai sini, sampai pembentukan hemiasetal aja. Tapi karena ini ada 2 mol, maka ada 2 mekanisme yang terjadi gitu. Setelah terbentuk hemiasetal ini akan terbentuk menjadi asetal gitu. Asetal itu struktur senyawa yang punya 2 gugus alkoksi. Jadi alkohol ini nanti akan berubah jadi alkoksi juga, OR juga gitu. Jadi mekanisme yang kedua yang terjadi adalah pembentukan hemiasetal menjadi asetal. Tadi ini hemiasetal ini akan bereaksi dengan hidrogen yang dilepas tadi. Lagi dengan hidrogen yang dilepas tadi. Jadi hidrogen yang dilepas di sini tadi itu kan lepas ya, pertama lepas, kemudian ditangkap sama oksigen yang ada di atas ini. Gitu. Jadinya reaksinya kayak gini. Ini tadi suatu hemiasetal yang dihasilkan di mekanisme pertama tadi, bereaksi lagi dengan H+ yang dilepas. Nah, yang menangkap itu adalah yang OH. Kenapa yang menangkap OH? Kenapa bukan yang ini? Ada yang tahu nggak kenapa? Alasannya kenapa yang menangkap H+ itu justru yang OH ini, kan sama-sama oksigen gitu kan? Ada yang tahu? Karena OH itu gugus pergi yang buruk Yunda, jadi dia harus menangkap H+-nya itu, protonnya itu, biar nanti dia akhirnya bisa jadi gugus pergi yang baik. Oke, betul. Oke, betul ya. Jadi hidrogen H+ ini akan ditangkap oleh OH. OH itu awalnya dia gugus pergi yang buruk, dia merupakan basa yang kuat. Nah, untuk bisa menjadi leaving group yang baik, maka dia harus terbentuk menjadi ion hidronium dulu. H2O positif gitu. Jadi dia nangkap H+ ini membentuk ion hidronium. Kemudian nanti ion hidronium ini
dia akan menjadi living group yang baik karena dia basa yang lemah. Air itu kan basa yang lemah gitu kan. Nah, setelah dia terbentuk menjadi seperti ini, protonasi OH-nya apa sih namanya nih? Hidronium itu akan lepas dari struktur ini. Dia akan terlepas, dia menjadi gugus pergi. Nah, ketika dia melepas oksigen ini, dia akan membawa pasangan elektron yang digunakan bersama dengan C. Gitu. Kenapa dibawa sama oksigen? Karena tadi oksigen itu elektronegatifnya kuat. Dia cenderung bisa narik pasangan elektron yang dipakai bersama dengan karbon. Ditariknya sehingga dibawanya keluar gitu, keluar dari struktur ini. Sehingga terbentuklah struktur yang seperti ini. Nah, ketika si hidronium ini keluar, itu serta merta pasangan elektron bebas yang ada di oksigennya si alkoksi itu dia akan berpindah ke ikatan antara oksigen dengan karbon. Jadi terbentuk ikatan rangkap. Dia akan membentuk suatu ikatan pi yang baru. Jadi di sini jadi rangkap gitu. Nah, tapi senyawa ini itu nggak stabil. Dia cenderung mengalami resonansi gitu, nggak stabil. Dia cenderung ganti-ganti dari ini ke sini dan seterusnya. Nah, jadi dia senyawa yang nggak stabil ini dia mengalami resonansi menjadi senyawa seperti ini. Jadi satu ikatan ini itu akan pindah ke oksigen dan membentuk gugus alkosi yang netral, nggak bermuatan lagi kayak gini. Kemudian ikatan rangkapnya jadi nggak ada, jadi ikatan tunggal. Nah, kemudian karena ini C-nya itu nggak tetravalensi, dia kekurangan satu elektron, maka dia bermuatan positif. Nah, H2O itu adalah air yang dilepas ketika di sini tadi eliminasi living group tadi. Ini airnya. Nah, selanjutnya struktur yang resonansi ini selanjutnya diserang oleh alkohol sisa tadi, alkohol 1 mol alkohol yang tersisa tadi. Jadi ini diserang oleh alkohol yang tersisa tadi. Alkoholnya itu menyerang C ini ya, C yang terikat pada oksigen dan ada gugus metilnya. Nah, alasannya ya sama seperti tadi, C ini itu dia lebih positif daripada C yang lain yang ada di struktur ini. Oleh karena itu, O yang ada di alkohol itu menyerang bukan C karbonil, apa ya? Apa sih namanya ini? Ester ya, apa ester? Lupa. Nah, itu pokoknya dia menyerang yang C ini. Kemudian si O ini kan ketika dia menyerang C, serta-merta si ikatan ini akan pindah ke sini dan jadilah seperti ini. Kemudian ikatan rangkap yang di CO tadi menjadi ikatan tunggal. Kemudian alkohol tadi terikat pada C dan terbentuklah seperti ini. Nah, oksigen yang ada di sini itu jadi bermuatan positif karena dia kurang satu elektron. Kemudian terjadi deprotonasi di mana satu hidrogen itu akan terlepas. Ikatan antara OH itu akan diambil oleh oksigen dan terbentuklah seperti ini. Dan hidrogen ini dilepas sebagai H+ sebagai ion hidrogen gitu. Jadilah dia membentuk suatu asetal. Jadi bedanya dengan hemiasetal itu dia tadi punya gugus OH dan punya gugus alkoksi. Kemudian asetal itu dia punya dua gugus alkoksi gitu. Jadi seperti itu untuk jawaban yang nomor 1B. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain nggak? Atau udah paham? Yunda mau tanya itu jadinya yang
resonansi itu dia harus beresonansi gitu ya Yunda? Iya, ini ya. Ini kan? Iya, Yun. Mm-mm. Dia beresonansi. Karena ini nggak stabil gitu. Ini nggak stabil, ini juga nggak stabil. Jadi apa ya? Keberadaan keduanya itu kayak sama besar gitu loh persentasenya. Kadang-kadang ini, kadang-kadang ini. Ada lagi yang mau ditanyain? Atau cukup? Cukup Yunda. Oke. Bentar. Oke, kalau udah cukup, kita lanjut ke nomor 1C. Nah, nomor 1C soalnya reaksi antara ini ya. Dia punya gugus alkena dan punya gugus karbonil direaksikan dengan amonia. Nah, reaksi ini tuh mengikuti reaksi adisi nukleofilik 1,4. Maksudnya dia menyerang kan ini di struktur ini ada dua pusat apa ya, pusat ikatan rangkap. Ikatan rangkapnya ada dua, yang ini dengan yang ini, antara C dengan C dan C dengan CO. Nah, di sini yang diserang itu adalah C1, C yang ini, dan yang keempat. Jadi yang keempat itu maksudnya yang ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi adisinya itu ke C ini dan ke ikatan yang ini. Gitu. Nah, mekanismenya seperti berikut. Jadi dalam suatu senyawa ini bisa dilihat ya lebih lengkapnya di materinya Bu Ila apa Borini ya. Pokoknya di bagian yang adisi nukleofilik itu ada yang tentang alfa beta tak jenuh. Nah, itu mekanismenya. Jadi yang pertama, ini kan merupakan suatu senyawa yang tidak jenuh ya, karena ada ikatan rangkap. Nah, ini C alfa itu adalah C yang dekat dengan C karbonil. Kemudian selanjutnya C beta, kemudian C gamma, C delta, dan seterusnya. Nah, C alfa itu dia sifatnya apa ya, lebih negatif ketimbang C beta, karena C alfa ini dikelilingi oleh elektron dan rintangan sterik yang besar gitu. Sedangkan ini kan cuman ada ikatan pi-nya cuman antara C beta ini dengan C alfa. Kalau C alfa ini dia dekat sama ikatan rangkap yang dengan beta, kemudian dekat juga sama C karbonil yang kayak elektron gitu. Jadi sifatnya si C beta itu dia lebih positif daripada si C alfa. Nah, oleh karena itu nukleofilik amonia ini dia lebih suka sama C beta karena dia lebih positif. Makanya amonia itu si nukleofilik amonia ini tertariknya ke C beta. Nah, oleh karena itu terjadilah reaksi yang seperti ini. Jadi pertama, pasangan elektron bebas yang ada di amonia itu akan menyerang si C beta. Kemudian terjadilah resonansi, struktur resonansi seperti ini. Jadi tadi amonianya kan menyerang ke C beta. Jadi seperti ini. NH3 positif. Kenapa jadi positif? Karena N-nya itu kehilangan satu elektron. Dia cuma punya 1, 2, 3, 4 dengan 2 hidrogen. Jadi harusnya kan 5 kan, tapi dia di sini cuma punya 4. Makanya dia bermuatan positif. Kemudian ketika si amonia ini menyerang C beta serta merta ikatan rangkap ini itu akan pindah, ikatan pi-nya itu akan pindah ke C sebelahnya, C alfa. Jadi dia membentuk seperti ini.
Nah, C alfa itu akan menjadi negatif karena dia kelebihan elektron. Seharusnya kan karbon itu dia mengikat 4 ya, punya 4 elektron valensi. Tapi di sini dia punya 5. 1, 2, 3, 4 dengan hidrogen, 5 dengan karbon. Dia kelebihan elektron, makanya dia bermuatan negatif di sini. Kemudian ini akan mengalami resonansi membentuk struktur ion enolat seperti ini. Jadi resonansinya itu pasangan elektron bebas yang ada di C negatif tadi akan pindah ke ikatannya dengan C karbonil. Kemudian serta-merta ikatan rangkap yang ada di CO itu akan tereduksi menjadi ikatan tunggal. Gitu. Jadi terbentuklah ion enolat seperti ini. Nah, ion enolat itu nanti ion enolat ini dia kan nggak stabil ya karena ada yang bermuatan gitu gugusnya. Yang amonia tadi dia bermuatan positif, kemudian oksigennya bermuatan negatif. Nah, untuk menstabilkan itu, si oksigen ini tadi, itu akan menangkap hidrogen yang ada di amonia, yang kelebihan proton, kekurangan elektron. Nah, ini pasangan elektron ini akan menangkap hidrogen, membentuk OH, kemudian NH2 tadi, seharusnya kan NH3, tapi hidrogennya sudah diambil oleh oksigen, jadinya terbentuk NH2. Dan dia udah bermuatan netral karena dia punya 5 elektron valensi, 1, 2, 3, 4, 5. Jadilah terbentuk enol, dia memang nggak bermuatan maksudnya eksis ada di alam, karena dia nggak bermuatan, tapi bentuk enol itu nggak stabil. Bentuk enol ini belum stabil. Jadi ketika ada suatu molekul enol itu cenderung untuk langsung bertautomerisasi atau mengalami perubahan struktur membentuk keto. Jadi ketika enol ini terbentuk, dia akan langsung bertautomerisasi membentuk keto. Jadi tautomerisasi itu apa? Tautomerisasi itu penyusunan ulang dua senyawa, di mana yang beda itu adalah letak, misalnya bisa letak hidrogennya atau letak ikatan rangkapnya gitu. Jadi enol ini akan mengalami tautomerisasi membentuk keto. Nah, tautomerisasinya itu terjadi seperti ini. Ini kan tadi enol ya, enol, kemudian pasangan elektron bebas yang ada di oksigen di gugus OH, gugus alkoholnya itu akan berpindah ke C dan membentuk ikatan rangkap. Kemudian serta-merta ikatan rangkap antara COH tadi akan pindah ke C sebelah kirinya dan membentuk struktur yang seperti ini. C-nya jadi negatif karena dia kelebihan elektron, ada 5 elektron di C. Kemudian tadi oksigennya dia jadi positif karena dia jadi kekurangan elektron, jadi punya 5 elektron lagi. Nah, setelah itu ini langsung berubah reversibel menjadi struktur keto. Jadi hidrogen yang ada di OH itu akan ditangkap oleh C yang negatif tadi, sehingga akan terikat menjadi CH di sini. Kemudian COH tadi akan berubah menjadi CO. Ini yang dinamakan dengan struktur keto. Jadi perbedaannya dengan enol itu di gugus ini. Ini dia OH, sedangkan ini dia gugusnya karbonil. Jadi enol ini sebenarnya dia muatannya udah netral, udah bagus gitu. Tapi secara faktanya di alam, enol itu dia nggak stabil, nggak eksis. Jadi dia cenderung membentuk senyawa lain. Dia bertautomerisasi membentuk senyawa lain yang lebih stabil, yaitu keto. Gitu. Jadi reaksi dari enol ke keto itu sebenarnya reaksi yang terjadi serta-merta gitu. Karena enolnya tadi nggak stabil, jadi dia pastikan senyawa yang nggak stabil cenderung untuk langsung berubah menjadi senyawa yang lebih stabil gitu. Makanya di sini terjadi tautomerisasi keto enol. Tuh. Ada yang mau ditanyain?
Atau ada yang kurang jelas? Yunda mau tanya tadi tuh kan dia adisi 1,4 itu kayak mana ya Yunda? 1,4 itu maksudnya gini. Nah, bentar. Kurang lebih ya, kalau mau dilihat secara kasarnya gini. Kan ini NH3. NH3 itu dia nanti akan jadi NH2 dan H. NH2 itu akan tarikat di C1. C1 itu maksudnya yang ini. Bentar, aku tulis. Bisa nggak ya nulisnya? Ini 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Nah, maksudnya itu nukleofilik itu akan masuk di nomor 1 dan nomor 4. Nomor 1 tadi yang masuk itu adalah NH2-nya. Makanya dia jadi ini, jadi yang ini. Masuk di nomor 1. Kemudian sisanya H itu akan masuk di nomor 4. Jadi ini. Gitu. Secara kasarnya gitu maksudnya. Masuknya nukleofilik itu ke yang nomor 1 dan nomor 4. Baik Yunda, terima kasih Yunda. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Yun itu kok yang 4-nya malah O ya Yun? Iya, maksudnya 1, 2, 3, 4 itu bukan harus C sih, tapi yang ada berikatan rangkapnya gitu. Yang berikatan rangkap itu kan yang ini dengan yang ini kan, 1 dengan 2, kemudian 3 dengan 4 gitu. Jadi maksudnya penomoran ini bukan karbon gitu, bukan karbon, tapi atom yang punya ikatan rangkap gitu, terlibat dalam ikatan rangkapnya. Bunda mau tanya. Ya, Berarti untuk penomoran 1, 2, 3, 4-nya itu bebas ya Yun? Atau memang harus dari C-nya itu atau boleh nomor satunya itu di 0 dulu? harusnya penomorannya itu lebih mudahnya itu kamu tentuin dulu alfa betanya. Alfa tadi kan yang paling dekat dengan ini kan, dengan apa? C karbonil. Beta itu yang dekat dengan C alfa gitu kan. Pertama kamu tentuin dulu alfa beta. Nah, yang beta itu pasti dia nomor 1. Nomor 1, kemudian yang alfa nomor 2, selanjutnya C lain yang punya ikatan rangkap juga, sebelahnya, dan seterusnya gitu. Jadi biasanya emang berurutan sih. Beta dengan alfa itu nanti 1, 2, 3, 4 gitu. Oke Bunda, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyain? Yunda izin bertanya. Oke, gimana? Bisa nggak Yunda kalau misalnya adisi nukleofiliknya itu di 2 kalau nggak 3 gitu Yun? Apa Oh. harus di ujung-ujung Yun? Oke. Ini itu sebenarnya sebentar ya. Kita cek materi Bu Ila. Adisi nukleofilik. Bentar ya, kita cek dulu. Itu ada di halaman di slide ke berapa ya? Oh, di slide ke-9, di slide ke-9. Kalau tadi aku baca ya, reaksinya itu reaksi yang antara ini
struktur alkena yang punya aldehid itu, kok aldehid sih? Yang punya karbonil itu, ketika direaksikan dengan nukleofilik, dia memang selalu mengalami adisi 1,4 gitu, adisi di lokasi 1 dan 4. Tapi coba baca lagi deh. Aku takut salah juga sih. Oke, intinya yang bisa aku ambil kesimpulan ya. Kalau misalnya ada senyawa yang dia punya ikatan rangkap dan punya gugus karbonil di posisi seperti ini, ada alfa, ada beta, posisi alfa, posisi beta, kemudian pokoknya bisa diposisikan sebagai betanya itu nomor 1, kemudian alfanya nomor 2, terus C-nya itu C karbonilnya nomor 3, terus oksigennya nomor 4, maka mekanismenya itu mengikuti mekanisme yang alfa beta alfa beta tak jenuh gitu. Dia mengikuti mekanisme yang 1,4 gitu. Tapi untuk lebih jelasnya baca lagi aja. Takut salah juga. Baik Yunda, terima kasih. Oke. Ada lagi? Cukup? Cukup Yunda. Oke, kalau cukup kita lanjut ke nomor 2. Oke, nomor 2 itu soalnya tuliskan hasil reaksi disertai mekanisme reaksinya untuk reaksi hidrogen klorida terhadap 3-metil 2,4 heksadiena serta tentukan produk mana yang terbentuk lebih cepat pada suhu rendah dan beri alasannya. Oke. Jadi untuk soal nomor 2, 3-metil 2,4 heksadiena. Jadi heksadiena berarti ada 2 ikatan rangkap ya. Ada 2 ikatan rangkap direaksikan dengan HCl. Nah, seharusnya tadi alkena kalau direaksikan sama HCl, dia seperti biasa mengikuti Markovnikov ya. Hidrogennya terikat pada C yang lebih kaya hidrogen. Kemudian halidanya terikat pada C yang lebih miskin. Nah, tapi karena di sini ada 2 pusat ikatan rangkap, ada di C2 dan C3, kemudian ada di C4 dan C5, berarti mekanismenya berbeda. Nah, secara garis besar, produk yang dihasilkan itu ada 2. Ada 2 produk yang dihasilkan dari reaksi antara suatu alkadiena dengan hidrogen halida. Ada 2 produk. Produk yang pertama itu hasil dari adisi di posisi 1,2. Produk yang kedua hasil dari adisi 1,4. Jadi secara garis besar ada 2 produk yang akan dihasilkan kalau alkadiena direaksikan dengan hidrogen halida. Yang pertama hasil adisi 1,2 dan yang kedua hasil adisi 1,4. Nah, tapi karena di sini itu nggak simetris gitu, alkenanya tuh nggak simetris. Maksudnya yang di sebelah sini, alkena yang ini, yang ikatan rangkap yang ini, dia punya metil, punya gugus metil, cabang metil. Sedangkan yang ini enggak. Akan lebih mudah kalau misalnya dua-duanya nggak punya cabang gitu. Nah, oleh karena itu kita harus menuliskan semua kemungkinannya, kemungkinan yang kemungkinan karbokation yang bakal terbentuk. Nah, karbokation yang paling stabil dari adisi 1,2 itulah yang akan terbentuk menjadi produk. Sedangkan yang nggak stabil nggak akan terbentuk jadi produk. Gitu. Jadi
khusus untuk adisi 1,2 itu bakal ada 4 kemungkinan produk yang dihasilkan, dan yang paling berpotensi untuk membentuk produk itu adalah yang paling stabil. Nah, jadi kita bahas yang pertama reaksi adisi 1,2-nya terlebih dahulu. Reaksi adisi 1,2 itu maksudnya gini. 1,2 itu C rangkap yang berdekatan. Bisa aja 2 dengan 3 atau bisa aja 5 dengan 4 dengan 5. Jadi bisa aja 2 dengan 3 atau 4 dengan 5. Itu yang dinamakan dengan posisi 1,2. Tapi kalau posisi 1,4 itu maksudnya adalah yang paling ujung. Yang ini C2 dengan C5. Gitu. Jadi khusus untuk yang adisi 1,2-nya aja itu ada 4 karbokation yang mungkin terbentuk. Gitu. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu adisi 1,2 khusus untuk yang 2,3, C2 dan C3. Adisi 1,2 yang ini. Nah, pertama ini ya 1,2 ya. HCl itu dia akan apa sih namanya? Mengalami pemutusan ikatan H dengan Cl, di mana ini bukan radikal ya, tapi ini bukan radikal, di mana pasangan elektron yang digunakan bersama antara HCl itu akan diambil semua oleh klor, dibawa semua oleh klor, sedangkan hidrogen itu dia nggak punya apa-apa lagi dan ditarik oleh si ikatan rangkap ini. Jadi nanti Cl-nya itu akan lepas sebagai ion Cl negatif, kemudian hidrogen yang bermuatan positif ini akan diambil oleh ini, ikatan rangkap ini. Nah, ketika ikatan rangkap ini mengambil hidrogen, ada 2 kemungkinan yang bakal terjadi. Pertama, hidrogennya bakal terikat di C2. Yang kedua, hidrogennya bakal terikat di C3. Tuh. Nah, kita lihat kemungkinan yang pertama, kalau hidrogen itu terikat di C nomor 2, maka karbokationnya ada di C nomor 3. Kalau misalnya hidrogennya terikat di nomor 3, maka karbokationnya ada di C nomor 2. Jadi ini kemungkinan karbokation untuk adisi 1,2 khusus C2 dan C3. Karbokation yang terbentuk khusus untuk adisi 1,2, C2 dan C3. Bentuknya ini. Karbokation di nomor 2, hidrogen di nomor 3, atau karbokation di nomor 3, hidrogen di nomor 2. Kemudian selanjutnya adisi 1,2 untuk C4 dan C5. Nah, untuk C4 dan C5 kemungkinan bakal terbentuk karbokation yang seperti ini. Jadi ini seperti tadi ya, Cl itu akan mengambil pasangan elektron yang digunakan bersama dengan hidrogen karena dia sangat elektronegatif, jadi dia menarik pasangan elektron itu ke arah dirinya lebih kuat sehingga dia terlepas sebagai ion Cl negatif. Kemudian hidrogen menjadi bermuatan positif dan diambil oleh si ikatan pi ini, ikatan pi dari ikatan rangkap. Ini yang nomor 45 ya, khusus 45. Nah, khusus 45 itu kemungkinan bakal terbentuk 2 juga karbokation. Yang pertama, hidrogennya terikat di C nomor 4, maka karbokationnya di C nomor 5. Kemudian kemungkinan yang kedua, H ini terikat di C nomor 5, karbokationnya di C nomor 4, seperti ini. Karbokation di nomor 4, hidrogen di nomor 5, karbokation di nomor 5, hidrogen di nomor 4. Jadi inilah kemungkinan karbokation yang terbentuk untuk adisi 1,2-nya aja. Adisi 1,2-nya aja. Nah, sekarang kita bandingkan antara keempat ini, mana yang lebih stabil. Bisa dilihat dari 2 hal tadi ya. Bisa dilihat dari pertama, dia tersier, sekunder, atau primer kah, atau bisa juga dilihat dari jumlah hiperkonjugasinya. Nah, yang pertama, kita lihat C karbokationnya itu adalah sekunder. Kemudian yang B itu tersier ya, tersier. Kemudian yang C sekunder. Kemudian yang D sekunder juga. Kalau dilihat dari sini, udah pasti yang lebih stabil itu adalah yang B.
Tapi kalau mau lihat lebih spesifik lagi, kita hitung jumlah hiperkonjugasinya. Nah, untuk yang A, karbokation A, hiperkonjugasinya itu ada 1, 2, 3, 4, cuman ada 4. Nah, kemudian yang B, hiperkonjugasinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 hiperkonjugasi. Kemudian yang C, itu dia punya 1, 2, cuman punya 2 hiperkonjugasi. Dan yang terakhir, ini dia punya 1, 2, 3, 4, 5. Punya 5 hiperkonjugasi. Jadi seperti tadi ya, yang paling stabil adalah yang B, karbokation yang B. Yang mana karbokation ini terbentuk dari adisi 1,2 pada C2 dan C3. Nah, selanjutnya, karena ini yang paling stabil, yang B paling stabil, maka inilah yang akan membentuk produk yang pertama. Jadi untuk yang A, C, dan D itu kita abaikan, itu nggak membentuk produk. Selanjutnya kita fokus ke yang B. Nah, ya untuk adisi 1,2 karbokation yang paling stabil adalah yang B, maka itu yang terbentuk produk. Nah, ini karbokation yang B tadi ya. Ini karbokation yang B tadi. Selanjutnya karbokation ini langsung diserang oleh si nukleofil ya, nukleofil menyerang C karbokation dan Cl ini akan masuk di C nomor 3 dan terbentuklah produk yang pertama, produk hasil adisi 1,2 yaitu 4 kloro, 4 metil, 2 heksena. Itu produk A, produk yang pertama, hasil adisi 1,2. Nah, selanjutnya reaksi adisi 1,4. Nah, reaksi adisi 1,4 itu sebenarnya lanjutan dari adisi 1,2. Jadi kalau kita udah tahu karbokation mana yang paling stabil dari 1,2, langsung aja kita lanjutin karbokation itu membentuk ini, zat antara ini itu sama aja seperti karbokation yang B tadi. Gitu. Jadi kalau mau ditulis lengkap juga nggak apa-apa sih dari awal kayak gini. Misalnya ini kan senyawa yang pertama tadi, kemudian Cl-nya lepas, hidrogennya itu ditangkap oleh yang ini. Kemudian kita tulis ini ya, pilih yang paling stabil tadi, yang nomor B. Ini karbokation yang nomor B tadi sama aja. Jadi C karbokationnya ada di nomor 3. Kemudian setelah itu karbokation yang B tadi itu mengalami reaksi reversible membentuk ini, senyawa ini. Jadi ini zat antara yang terbentuk di mana ikatan rangkap yang ada itu pindah ke yang dekat dengan karbokation, sehingga C karbokation tadi menjadi bermuatan netral, kemudian yang menjadi bermuatan positif itu adalah yang awalnya ada ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Kenapa? Karena dia kurang elektron. Dia cuma punya 3 elektron. Seharusnya 4 kan kalau karbon. Nah, setelah terbentuk zat antara ini, karbokation tadi langsung menyerang karbokation, Cl menyerang karbokation, dia masuk di C nomor 1, 2, 3. Ya, dia masuk di C yang ini. Sehingga terbentuklah produk adisi yang kedua, adisi 1,4, namanya 2 kloro, 4 metil, 3 heksena. Jadi, produk yang terbentuk dari reaksi ini, suatu alkadiena dengan HCl itu ada 2 produk. Produk yang pertama hasil adisi 1,2 yaitu 4 kloro, 4 metil, 2 heksena. Produk yang kedua hasil adisi 1,4 itu 2 kloro, 4 metil, 3 heksena. Nah, pertanyaannya adalah mana yang lebih meruah atau melimpah kalau misalnya suhunya itu rendah. Tuh. Mana yang lebih meruah? Yang hasil adisi 1,2 atau hasil adisi 1,4?
Penjelasannya bisa dibaca di halaman masih di Fessenden dan Fessenden jilid 1 halaman 423. Halaman 423 penjelasannya. Jadi kurang lebih penjelasannya itu karena penjelasannya itu gini. Yang lebih stabil itu ada yang lebih meruah atau melimpah produknya kalau di suhu rendah itu adalah produk yang adisi 1,2. Kenapa? Karena gini, kalau misalnya suhunya rendah, maka energinya itu kan rendah juga ya. Energi reaksi itu rendah kalau suhunya rendah. Nah, energi reaksi yang rendah itu cenderung lebih milih reaksi yang berjalan cepat. Gitu. Antara adisi 1,2 dengan adisi 1,4, yang lebih cepat itu kan reaksinya 1,2 kan, karena dia lebih apa ya, lebih sederhana gitu reaksinya. Reaksinya tuh cuman terbentuk karbokation, kemudian setelah terbentuk karbokation langsung diserang sama nukleofil gitu tadi. Sedangkan kalau yang 1,4 tadi agak panjang reaksinya. Yang pertama dia terbentuk karbokation, setelah terbentuk karbokation dia terbentuk zat antara dulu gitu. Zat antara yang tidak stabil ini. Kemudian baru diserang oleh nukleofil dan jadilah dia produk. Jadi proses reaksinya adisi 1,4 itu memang lebih rumit. Walaupun hasil produknya itu lebih stabil gitu. Lebih stabil sebenarnya karena dia alkenanya itu lebih tersubstitusi kalau di adisi 1,4. Beda dengan adisi 1,2. Tapi kalau di suhu rendah itu lebih milih reaksi yang mudah jalannya gitu. Bukan yang produknya lebih stabil tapi prosesnya agak lama gitu. Jadi suhu rendah itu lebih milih yang reaksi yang prosesnya lebih cepat karena dia kurang energinya kurang sehingga dia lebih mudah lebih milih reaksi yang berjalan lebih cepat walaupun hasil produknya itu lebih nggak stabil gitu daripada yang 1,4. Beda halnya kalau dia di suhu yang lebih tinggi. Kalau suhu yang lebih tinggi justru yang lebih meruah itu adalah produk dari adisi 1,4 gitu. Kalau misalnya suhunya lebih tinggi, itu dia dipengaruhi juga oleh pokoknya yang kalau misalnya suhunya lebih tinggi, dia lebih milih produk dari reaksi yang lebih stabil. Nah, yang lebih stabil itu adalah adisi 1,4 karena alkenanya lebih tersubstitusi. Lebih tersubstitusi itu maksudnya C yang berikatan rangkap itu lebih banyak mengikat gugus lain selain hidrogen. Ini kan kalau yang adisi 1,4 alkenanya itu dia ngikat 1, 2, 3. Ada 3 gugus lain selain hidrogen. Sedangkan yang di hasil 1,2 itu dia kurang tersubstitusi alkenanya. Dia cuman ada 1 CH3 terus ada C yang ini. Cuman ada dua substituen. Sedangkan yang ini ada 3 substituen. Jadi lebih bagus gitu produknya. Tuh. Penjelasan lebih rincinya bisa dibaca sendiri di halaman 423. Oke, ada yang mau ditanyain? Ada yang kurang paham? Silakan bertanya aja. Bertanya Yun. Oke. Untuk adisi 1,2 sama 1,4 itu kita mau adisi 1,2 itu dari mana Yun? Maksudnya kan 1,2. Maksud 1,2 ini gimana Yun maksudnya Yun? Gini. Jadi 1,2 itu maksudnya kan di sini ada ini ya, ada 4 atom yang terlibat dalam ikatan rangkap. Yang pertama ini
C nomor 2, kemudian C nomor 3, kemudian C nomor 4, dan C nomor 5. Ada 4 atom yang terlibat dalam ikatan rangkap. Nah, 1-2 itu maksudnya posisinya itu berdekatan, posisi rangkapnya itu berdekatan. Maksudnya posisi atomnya itu berdekatan, maksudnya kayak ini, C2 dengan C3 itu posisi 1-2, atau bisa juga C4 dengan C5 itu juga posisi 1-2. Tapi kalau posisi 1-4 itu C ujung dengan C ujung. C ujung itu adalah yang C nomor 2 dengan C ujung yang ada di C nomor 5. Jadi nanti HCl itu akan kalau dia 1-2 ya, kalau dia 1-2, HCl itu akan terikat di ini antara C2 atau C3. Kalau dia adisi 1-2. Tapi kalau dia adisi 1-4, HCl itu dia akan masuk ke C2 atau ke C5 gitu. Dia masuk ke posisi 1 dan posisi 4. Kalau dia adisi 1-4. Tapi kalau dia adisi 1-2, dia akan masuk ke bisa aja ke C2 atau ke C3, atau bisa juga C4 dan C5. Berdekatan gitu. 1-2 itu maksudnya berdekatan. Jelas nggak? Apa kurang jelas? Ini Yun, mau mastiin satu kali lagi Yun. Jadi yang terpakai itu dari dari atom karbon 2, 3, 4, 5. Jadi yang 2, 3 itu hitungnya 1-2 atau yang dari atom karbon yang pertama Yun, yang hitungnya 1-2. Oh, 1-2 itu hitungnya dari yang ini, yang 2-3. Oh, jadi Maksudnya yang terikat sama ikatan rangkap ya Yun? Iya betul. Jadi kita ngitung 1 itu dari yang punya ikatan rangkap aja, yang nggak punya kita abaikan. Oke Yun, makasih. Sama. Ada lagi? Ada lagi nggak yang kurang paham? Nggak apa-apa, tanya aja. Nah, udah cukup? Lagi Yun. Oke. 1,4 Yun. Adisi 1. Itu kan dia udah tersier ya Yun. Nah, kenapa dia jadi yang ke sekunder yang menjadi lebih tidak stabil? Gimana tuh maksudnya, gimana? Kan awalnya dia yang karbon bermuatan positif itu udah di tersier posisinya. Ini. Nah, terus kenapa yang waktu jadi produknya jadi yang sekunder gitu Yun? Oh, ini. Iya Yun. Itu apa emang dua-duanya jadi produk? Oh, enggak. Jadi maksudnya gitu, itu gini. Gimana ya ngomongnya? Kalau adisi 1-4, terbentuknya itu bukan hanya langsung masuk ke yang nomor 1, terus Cl-nya langsung masuk ke yang nomor 4. Enggak kayak gitu. Dia enggak langsung masuk gitu, enggak. Tapi dia masuknya itu harus terbentuk dulu zat antara yang seperti ini. Ini kan kalau misalnya dia masuknya ke tersier, itu bakal sama aja dong produknya dengan yang adisi 1-2 tadi. Kalau dia masuknya ke tersier. Makanya untuk dia masuk ke posisi 4, harus ada perpindahan dulu. Rangkap ini pindah ke sini. Jadi nanti karbokation yang tersedia itu yang ada di posisi 4. Jadi nukleofil baru bisa masuk di posisi 4 kalau terbentuk zat antara yang seperti ini dulu. Gitu.
Kalau dia masih terbentuk yang seperti ini, maka produk yang dihasilkan akan sama aja dong dengan yang adisi 1,2 gitu. Jadi adisi 1,4 itu terjadi atau produknya itu bisa terbentuk kalau ini dulu zat antara dulu gitu. Nggak langsung serta-merta kayak adisi 1,2 tadi langsung masuk ke posisi 1,2. Kalau 1,4 itu dia untuk menyediakan posisi di nomor 4 itu harus pindah dulu dia, pindah rangkapnya pindah sehingga tersedia karbokation di nomor 4. Kalau nggak kayak gitu, posisi nomor 4 itu nggak bakal jadi karbokation gitu. Makanya dia terjadi zat antara seperti ini dulu, terbentuk zat antara seperti ini dulu, baru nanti nukleofil bisa masuk ke posisi nomor 4. Jelas nggak? Atau kurang? Jelasin. Jadi intinya untuk yang karbokation ini untuk C nomor 4 itu biar bisa dimasukin suatu klorinnya ya. Iya, Paham Yun, paham. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Atau dari nomor 1 sampai nomor 2 tadi ada lagi nggak yang mau ditanyain sebelum kita lanjut ke nomor 3, 4? Udah cukup? Yun mau nanya Yun, yang nomor 2 tadi itu Nomor 2. Oke. Nomor berapa? yang ada tautomerisasinya tadi Oh, itu Yun. ini 1C. Iya, ke bawah lagi maaf Yun. Ke bawah. Nomor 2. Yang ada itu Yun apa sih? Apa? Resonansi Yun. Resonansi. Yang ada living group Oh, tadi. ini. Living group Yun, yang ada eliminasi living group, terus serangan Ini. Nah, ya itu. Nah, itu kenapa yang dipakai itu yang Oh, yang ini ya. Iya, nah kenapa nggak yang satunya Yun? Oke, bentar mikir dulu. Karena oh iya, karena ini lebih stabil. Struktur yang ini tuh dua-duanya memang nggak stabil ya, makanya membentuk resonansi. Tapi yang ini lebih stabil. Ingat nggak kata Borini kalau karbokation itu sebenarnya zat yang nggak mungkin ada. Zat yang nggak mungkin ada karena dia sangat tidak stabil gitu. Jadi ini tuh cuman karbokation itu cuman apa sih namanya? Zat imajiner gitu loh, zat imajiner yang cuman ada sebagai apa ya? Sebagai apa sih namanya ya? Kayak bantuan kita untuk bisa memikirkan itu gitu. Tapi sebenarnya di faktanya di alamnya karbokation itu nggak ada karbokation yang stabil di alam atau eksis di alam gitu. Makanya yang diserang itu adalah yang ini, bukan yang ini, karena ini lebih stabil daripada yang ini. Karbokation itu tidak ada karena dia tidak stabil, sangat tidak stabil, cuman zat imajiner.
Jelas nggak? Dan kalau misalnya kurang meyakinkan, boleh sih cari-cari yang lain, cari-cari dari sumber lain. Pokoknya kan aku juga salah. Oh iya Yun, paham Yun. Makasih Yun. Oke. Ada lagi? Atau cukup? Cukup Yunda. Cukup Yunda. Oke. Selanjutnya nomor 3 dan 4 akan dijelaskan oleh Yunda Rona Wirda. Cek, suara Yunda terdengar. Kedengaran Yun. Oke. Lanjut ya ke soal selanjutnya. Jadi kan soal nomor 3 itu tuliskan mekanisme reaksi dan hasil reaksi disertai stereokimianya untuk cis 2 butena dengan Br2 plus H2O atau air. Jadi yang pertama dari soal ini kita harus tahu dulu ini tuh adisi apa kayak gitu kan. Nah, karena ini ada Br2 yang merupakan halogen dan H2O itu air, maka reaksi dari cis 2 butena dengan Br2 plus H2O itu termasuk adisi halogen dan air. Kalau teman-teman buka buku presenden itu ada di halaman 405. Jadi itu ada yang E, adisi halogen dan air. Nah, setelah kita udah tahu bahwa reaksi ini merupakan reaksi adisi halogen dan air, maka kita bentuk dulu cis 2 butenanya. Jadi cis 2 butena itu kayak gini strukturnya. Karena cis, jadi dia sejajar kan. Kalau trans itu kan dia berseberangan. Karena ini cis, jadi dia sejajar. Yang pertama, jadi kalau teman-teman tahu juga adisi campuran, ya. Ini share screen-nya masih di Jimbitnya gitu, Yun. Oh, Belum enggak. cisnya gitu. Astaga, terima kasih loh. Udah pindah. Sebentar. Bentar ya. Coba. Ini gimana? Terlihat Yunda. Udah kelihatan belum? Oke, alhamdulillah. Yunda ulang lagi ya. Nah, jadi kan dan juga stereokimianya untuk cis 2 butena dengan Br2 plus air. Nah, karena ada Br2 plus air, maka ini termasuk adisi halogen dan air. Ada di buku Fessenden itu halaman 405. Setelah kita udah tahu ini reaksinya apa,
Nah, berarti kita bisa ngertiin tuh langkah-langkahnya. Sebelum itu, kita harus buat dulu bentuk dari molekul cis 2 butenanya. Nah, karena ini cis 2 butena, maka CH3-nya itu sejajar. Kan kalau trans itu dia berseberangan, karena dia cis, maka dia sejajar. Dan rangkap 2-nya ada di atom C yang kedua. Lanjut, tahap pertama itu reaksinya dengan halogen. Jadi, cis 2 butena ini itu menyerang Br. Kemudian ikatan antara Br dengan Br, ikatannya ini, elektron yang ini, ikatan itu akan kembali ke Br yang kedua. Maka hasilnya itu merupakan ion bromonium bertitian. Nah, bentuknya kayak gini. Jadi, karena ini bentuknya simetris, maka ion bromoniumnya ikatan antara C yang kedua dengan C yang ketiga itu ada garisnya. Kalau dia nggak simetris, teman-teman bisa lihat di halaman 405. Jadi itu suatu alkenanya tuh dia tidak simetris. Jadi dia di C yang kedua dia itu putus-putus ikatannya dengan Br. Nah, karena yang di soal ini simetris, maka ikatannya sama-sama kuat kayak gitu. Dan menghasilkan ion brom. Terus tahap yang kedua itu dengan air. Jadi ion bromium yang sudah terbentuk dari bereaksi dengan bromonium Br2 itu akan bereaksi dengan air. Nah, jadi ada 2 produk ketika bereaksi dengan air ini. Kan ini ada atom C1, C2, C3, dan C4. Maka air itu bisa bisa menyerang atom C yang kedua dan juga menyerang atom C yang ketiga. Kita jajal yang pertama dulu, yang produk pertama itu air menyerang atom C yang kedua. Kemudian kembali ke Br dan menghasilkan 3 bromo 2 butanol. Selanjutnya elektron dari atom oksigen dari air itu menyerang atom C yang ketiga dan menghasilkan 2 bromo 3 butanol. Dari produk yang ada 2 ini, kan soalnya juga minta untuk buat konfirmasi stereokimia produknya. Nah, jadi yang pertama, kan produk pertama kita udah ketemu nih. 3 bromo 2 butanol. Dari ini kita ubah ke bentuk dimensionalnya. Setelah kita ubah kembali lagi menjadi proyeksi Fischer. Nah, dari proyeksi Fischer, kan proyeksi Fischer itu ada anti, eclipse, goyang, dan fully eclipse. Kita masukkan. Yang pertama itu anti, CH3, H sama OH. Terus yang belakang BR, H sama CH3. Dia bergerak 90 derajat menjadi eclipse, kemudian bergerak lagi 90 derajat menjadi goyang, dan bergerak lagi 90 derajat menjadi fully eclipse. Untuk produk kedua sama, jadi teman-teman dari 2 bromo, 3 butanol, itu diubah dulu menjadi dimensionalnya, struktur dimensionalnya, kemudian baru ke proyeksi Fischer. Dari sini juga sama kayak tadi, ubah ke anti, eclipse, goyang, dan fully eclipse. Untuk soal nomor 3, adakah yang ditanyakan? Ini termasuk adisi elektrofilik. Kan kalau Yunda Elvis tadi itu banyak tuh yang nukleofilik. Nah, kalau yang ini elektrofilik. Ada yang dibingungin, bisa dibaca juga sambil dibaca di halaman 405. Adisi halogen dan air.
Modelnya mirip-mirip adisi campuran. Yunda mau tanya, Ya, Yunda berarti kalau misalkan halogen dan air itu dia pasti bakal jadi 2 produk ya Yun? tergantung. Jadi kalau teman-teman lihat di soal lagi di buku yang ada di halaman 405, itu kan yang lebih parsial karena dia tidak simetris. Jadi yang parsial positifnya itu kan di atom C yang sebelah kiri. Maka produknya itu 1 bromo, 2 metil, 2 propanol. Karena yang di soal yang kita punya yang di ujian ini itu simetris, maka ada 2 produknya kayak gitu. Tapi kalau dia nggak simetris, maka ada yang lebih parsial positif. Nah itu pasti yang bakal jadi produknya. Yunda mau tanya cara nentuin parsial yang lebih parsial positif itu kayak mana ya Yunda? Kalau dia tidak simetris. Pada buka halaman 405 Buka Yunda. di buku presiden. Ya, oke. Parsial positif itu bisa dilihat dari apa sih namanya? Atom C ini kan yang sebelah kiri ini berikatan dengan metil ada bukan hiperkonjung. Apa tadi yang ikatan dengan apa sih namanya itu? Agak kayak yang namanya hiperkonjugasi itu kan kalau atom H-nya banyak ya. Pokoknya ini, jadi yang kiri itu C-nya dia lebih parsial positif karena dia ada berikatan dengan metil ada 2. Sedangkan CH yang sebelah kanan itu cuman berikatan dengan atom H. Maka kan CH3 itu kan mendorong menarik elektron kan. Maka yang C ini lebih parsial positif. Coba contoh lagi yang lain. Nih, yang di halaman 402. Jadi, yang 402 itu kan yang sebelah kiri atom C-nya itu dia berikatan dengan CH3 dan H. Sedangkan yang sebelah kanan itu berikatan dengan atom H aja. Maka karena dia berikatan dengan atom CH3, maka atom yang sebelah kiri itu lebih parsial positif. Namanya itu Yunda lupa apa ya? Ada ingat nggak kalian? Efek induksi itu. Apa? Gimana? Karena CH3-nya itu punya efek induksi itu, jadi si C yang sebelah kiri. Iya, efek induksi. Nah, karena itu. Ada lagi mana ya contoh di buku? Kayaknya cuma itu deh. Kalau untuk simetris dan tak simetris. Jadi teman-teman teman-teman lihat aja ikatan dari antara kedua atom C itu positif. Karena yang di soal
ini atom C yang pertama atau yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Ada lagi? Kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 4. Ketika kita tahu produknya itu CH3, CH2, CH, rangkap 2, NH, atau namanya itu propanonitril. Nah, jadi Indah baca-baca di buku sama ngeliat PPT ibunya Bu Ila, karena ini produknya itu nggak berikatan dengan atom C, maka Yunda asumsikan ini merupakan reaksi namanya itu hidrogenasi katalitik di halaman 409, Fessenden jilid 1. Kan kayak kalau kita adisi halogen, pasti atom C itu berikatan dengan brom atau F, atau pokoknya dia atom C-nya berikatan, sedangkan yang produk yang di soal ini itu nggak berikatan dengan atom CN-nya. Nah, makanya itu Yunda asumsikan dia itu adisi dari hidrogenisasi katalik. Kalau kalian lihat di halaman 409 yang bagian sistem pilain yang etananitril, ketemu halamannya, dia kan pakai 2 mol tuh H2-nya. Dia kan gunain 2 mol tuh gas hidrogennya. Makanya dia jadi rangkap 1. Karena kita itu hanya perlu jadi alkena rangkap 2, maka kita hanya menggunakan 1 mol gas hidrogen. Jadi pakai 1 mol gas hidrogen aja. Masalahnya, ini menggunakan katalis logam atau PT. Nah, ketika Indah cari-cari lagi, gimana mekanisme reaksinya? Coba kalian buka halaman di 410. Nah, di halaman gambar paling bawah, itu merupakan mekanisme reaksinya. Yunda kan kita tuh belajar sama Bu Ila itu adisi nukleofilik sama adisi elektrofilik kan. Jadi pas Yunda cari ini nih hidrogenasi ini termasuk adisi yang mana? Ternyata enggak di antara keduanya. Soalnya pemutusan antara ikatan gas hidrogen kemudian ikatan rangkap dari C dengan N itu diputus melalui permukaan logam atau yang berupa katalisnya PT. Sehingga reaksinya tuh seperti ini. Jadi itu gas H2 dia itu terputus membentuk ikatan dengan logam. Kemudian ikatan alkena juga itu terabsorpsi pada permukaan logam. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, dari situ molekul alkena itu bergerak-gerak pada permukaan logam sampai menabrak atom hidrogen. Maka nanti bentuk struktur yang kayak gini. Yang terikat pada logam, menjalani reaksi dan kemudian pergi sebagai produk hidrogenasi. Hasilnya ini. Yunda juga coba jajal untuk buat mekanismenya. Cuman kalau kita pakai mekanisme biasa, itu jatuhnya atom kayak gini. Kalian ada yang udah mencari belum? Nih, Indah anin dulu. Yang soal nomor 4.
Ya. Bukan. Nah, Indah juga mencoba buat mekanisme reaksinya. Mekanisme reaksinya ya kayak gini. Cuman tuh nggak ada di buku. Jadi ini kayak Yunda simpulin aja kayak gitu. Cuman kan kalau nggak ada di buku kayak Ida juga bingung. Kalian udah nemu nggak? Udah mencari belum soal nomor 4 itu mekanisme reaksinya tuh gimana kayak gitu. Jadi itu kalau Yunda tuh ikatan apa namanya rangkap 3 ini kan menyerang atom H. Kemudian ikatan atom H juga elektronnya itu kembali ke H. Terbentuklah ion ini. Kemudian pasangan elektron dari N itu menyerang H. Hasilnya ini. Cuman yaitu Yunda kadang lihat di bukunya pakai permukaan logam kayak gitu, Yunda kurang yakin. Jadi mana nih yang benar? Kalau kalian adakah yang sudah mencari kayak gitu? Belum? Atau kalian mikir kayaknya ini pakai reaksi apa gitu? Ada yang tahu nggak dari hasil produk ini? Soalnya kan biasanya kalau di situ, kalau yang pakai halogen, pasti dia tuh berikatan dengan C. Jadi harusnya tuh berikatan dengan C1, 2, atau 3 ini. Kalau ini masalahnya NH aja gitu. Otomatis karena adisi kan pasti pelepasan ikatan kan. Pasti ini dari ikatan rangkap 3 kayak gitu kan. Dan ini juga nggak ada C. Adisi nggak mungkin melepaskan C. CN jadi N aja kan nggak ada gitu. Kita belum belajar kalau memang ada. Adakah yang sudah menemukan? Ini sih nemunya yang itu halaman 409, hidrogenasi katalitik. Tapi ya kalau memang nanti kayak gini keluar, yang mana yang benarnya? Gitu. Gimana? Ada yang udah menjajal belum soal nomor 4? Kemarin kan udah dikirim ya salah sama Yunda Elvis. Gimana? Kalau menurut kalian gimana nomor 4 ini mekanismenya? Jadi mikirnya kayaknya
Ya, yang dapat dipercaya sih yang dari buku ya. Modelnya. Kayak gini. Tapi nggak tahu kan kita kayaknya ibunya juga nggak pernah ngasih materi. Kalau di sini ada C, nah bisa tuh pakai adisi. Soalnya ini tidak ada NH aja adanya. Gimana? Kan ada yang sudah menjajal belum? Jadi yang mana mekanismenya? Oh belum. Semoga aja tidak keluar lah ya. Harusnya sih tidak. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain lagi dari soal nomor 3 sama 4. Mungkin karena soal 1, 2 sudah sangat banyak, 3, 4-nya alhamdulillahnya dikit sih. Tidak banyak. Apa cukup? Cukup Yunda. Oke. Yunda mau tanya, Ya, yang nomor 3 itu kenapa pakai Newman juga ya Yun? oh karena disuruh karena di soalnya disertai stereokimianya. Jadi tuh kemarin itu kita kan dapat ada di ininya nih, di PPT Ibu Ila. Indah kirim juga. Bentar ya. Di halaman halaman berapa itu? Di halaman 15. Nah, jadi tuh kemarin Yunda tuh pernah dapat LKM kan sama Bu Ila tentang materi adisi. Nah, disuruh buat stereokimianya juga. Nah, nanti dibuat ini fraksi Newman-nya. Kalian dapat nggak soal LKM dari Bu Ila? Jadi tuh soalnya tuh minta hasil reaksinya itu disertai stereokimianya. Nah, dari situ terus juga di LKM Bu Ila juga ada, di PPT Bu Ila juga ada. Jadi Indah tambahin ada reaksi Newman-nya. Untuk produk dari soal nomor 3. Oke Yun, makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi sebelum ditutup?
untuk yang soal nomor 4, coba kalian juga cari-cari lagi ya. Yunda juga tuh takut salah kan? Karena N-nya ini tidak berkaitan dengan atom C, Yunda tuh bingung ini adisi apa kayak gitu kan. Di buku sih namanya adisi hidrogenasi gitu kan. Jadi Yunda pakai, cuman mekanisme reaksinya itu nggak dijelasin di buku. Makanya Yunda pakai yang kayak gini. Tapi nanti kalau kalian ketemu lagi atau baca-baca dan ada mekanismenya ya dipakai aja gitu. Yang kalian cari. Mungkin cukup kali ya. Yunda akhir kita keluar dulu. Mungkin cukup dari Yunda. Gimana Yunda Elvis? Ada yang mau ditambahin lagi? Insya Allah cukup sih. Besok yang kuis kelas apa? Kelas C Yunda. Mas Cayun. Oke, semangat ya. Kok bisa gitu sih? Iya, tiba-tiba. Memang nggak bocor ya kalau pisah itu ya? Bocor Yunda. Iya, pasti bocor. Oke, semangat ya kalian. Semangat, ya Allah. Anda teh. Baiklah. Ya, dari aku udah cukup sih, Ran. Oke, aku tutup ya, Fis. Yunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yunda. Sehat selalu Yunda. Amin. Sinta.